Halo semuanya, selamat datang di pada suatu film. Di video kali ini kita akan membawa kamu ke dalam alur cerita yang pastinya sangat seru. Siapkan diri kamu untuk terlibat dalam kisah seru yang akan membawa kamu melalui alur cerita yang menegangkan dan menguras emosi. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan tekan lonceng notifikasi agar kamu tidak ketinggalan setiap kisah-kisah epik selanjutnya. Film ini menceritakan tentang dunia elemen yang di dalamnya terdapat beberapa elemen yang hidup berdampingan. Dua karakter berbeda, Amber, elemen api, dan Wade, elemen air, dipertemukan akibat kebocoran pipa yang disebabkan oleh ketidaksengajaan. Layaknya api, Amber memiliki sifat membara, sedangkan Wade memiliki sifat tenang layaknya air. Walaupun berbeda, keduanya saling jatuh cinta dan berusaha mencari kesamaan satu sama lainnya. Film dimulai dengan sepasang manusia api yang sedang menuju kota. Di sana terlihat berbagai jenis elemental seperti pohon, air, awan, tanah, dan lain-lain. Sampainya pasangan api itu datang di kota elemen, mereka mencari tempat untuk ditinggali dengan mendatangi rumah. Tetapi mereka kesusahan untuk mencari tempat tinggal karena mereka berwujud api. Saat mereka lelah, mereka beristirahat dan mereka melihat suatu rumah yang dijual. Akhirnya mereka menghampiri rumah itu dan ternyata keadaan rumah itu penuh dengan pipa bocor. Tetapi akhirnya mereka tinggal di sana. Setelah tinggal di sana, mereka mempunyai anak perempuan yang baru lahir yang diberi nama Amber. Mereka mempunyai api biru sebagai kekuatan mereka untuk menyala lebih terang. Seiring berjalannya waktu, Amber tumbuh dengan kasih sayang kedua orang tuanya, dan ayahnya membangun sebuah toko yang bernama Fireplace. Ayahnya ini memberi pesan kepada Amber, suatu saat toko ini akan menjadi milik, ucap ayahnya Amber. Seiring berjalannya waktu, toko mereka lebih ramai, dan pada suatu hari ayahnya menyuruh Amber untuk mengambil alih tokonya itu pada hari itu. Kemudian ada suatu pelanggan yang menginginkan kembang api. Namun pelanggan itu hanya ingin mendapatkan kembang api yang gratis, sedangkan konsepnya adalah beli satu gratis satu. Tetapi tetap saja pelanggan itu bersikeras untuk mendapatkan kembang api gratis, sampai akhirnya emosi Amber meledak sehingga membuat sekitarnya terbakar. Beberapa tahun kemudian, Amber kembali melayani pelanggan yang membuat emosi Amber tidak terkendali. Lagi-lagi membuat dia meledak dan membakar sekitarnya. Di saat Amber membereskan kekacauan yang dia buat, tiba-tiba ayahnya batuk yang menandakan staminanya sudah lemah jika dia bekerja. Di satu sisi, ibunya sedang meramal sepasang kekasih. Scene selanjutnya, Amber sedang menjalani tugas untuk mengantarkan pesanan orang. Sesampainya di rumah, Amber melihat ayahnya tertidur di etalase toko karena kelelahan. Lalu ayahnya terbangun dan berbicara kepada Amber bahwa dia besok akan beristirahat dan Amber akan menggantikannya. Keesokan harinya, Amber membuka tokonya. Di sana terlihat Amber disibukkan dengan pelanggan dengan berbagai keinginannya. Lalu Amber kembali tidak bisa mengendalikan emosinya dan lari ke gudang bawah tanah. Di sana Amber meledak dan membuat pipa-pipa di sana bocor, sehingga ruangan itu banjir. Lalu muncul seorang pria air dari genangan banjir tersebut yang bernama Wade. Dia menangis melihat potret keluarga Amber. Pria itu seorang inspektur kota yang sedang memeriksa pipa lalu tersedot ke rumah Amber. Setelah itu Wade bilang dia akan melaporkan bangunan toko Amber karena ayahnya membangun bangunan itu tanpa izin. Amber mengejarnya. Pada saat kejar-kejaran, Wade masuk kereta lalu Amber mengikutinya. Dan Amber terkejut karena di dalam kereta banyak sekali jenis manusia elemen yang membuat dia sendiri harus berhati-hati. Akhirnya mereka sampai di kantor balai kota. Lalu saat Wade masuk, Amber mengatakan kalau toko itu adalah impian ayahnya. Dan jika toko itu ditutup karena dia, maka ayahnya tidak mempercayainya untuk mengambil alih. Mendengar itu, Wade luluh dan ingin membantu Amber. Tetapi laporan tentang toko ayahnya Amber sudah terlanjur diberikan kepada bosnya Wade, seorang manusia awan bernama Gale. Setelah itu, Amber kembali ke rumahnya dan melihat ayah dan ibunya sedang membereskan pipa. Ayahnya menyangka kalau kebocoran pipa itu disebabkan oleh manusia air, dan Amber mengiyakan sangkaan ayahnya dan tidak mengakui kalau itu disebabkan olehnya. Lalu saat itu ibunya menceritakan, saat itu di Pulau Api, toko mereka juga pernah hancur terserang badai. Mereka kehilangan semuanya.
Lalu mereka memutuskan untuk pindah ke kota Elmen, meninggalkan keluarganya untuk mendapatkan kehidupan lebih baik dan membangun toko mereka lagi dari awal. Mendengar itu, Amber merasa bersalah dan berjanji untuk mengatasi masalah yang terjadi di toko ayahnya. Keesokan harinya, Amber menghampiri Wade untuk meminta bantuan menemui bosnya yaitu Gale, agar toko ayahnya tidak ditutup. Lalu mereka pergi menemui Gale yang sedang menonton pertandingan bola udara. Di sana mereka berdiskusi tentang kebocoran air di kota api, padahal di sana air sudah lama ditutup. Gale mengatakan harus membongkar toko ayahnya Amber jika ingin mengetahui dari mana sumber kebocorannya. Lalu Wade mengatakan kalau dia tahu di mana dia tersedot dan dia bisa melacak di mana sumber kebocorannya, lalu memanggil petugas untuk memperbaikinya. Setelah berdiskusi, akhirnya Gale setuju dan memberi waktu hingga hari Jumat untuk memperbaiki kebocorannya. Jika mereka bisa memperbaikinya, maka toko ayah Amber tidak jadi ditutup. Setelah itu, mereka pulang dan mencari cara untuk mencari sumber kebocoran air. Amber mempunyai ide dengan memakai balon udara yang dia buat untuk menelusuri kota dan mencari sumber kebocorannya. Di balon udara, mereka tertawa dan mengobrol saling mengenal lebih dekat satu sama lain. Tidak lama kemudian, mereka menemukan sumbernya. Saat mereka melihat-lihat kanal yang bocor, tiba-tiba banjir bandang muncul yang disebabkan oleh kapal yang lewat. Mereka hampir terbawa arus banjir itu. Melihat banjir itu menuju kota api di mana air sangat berbahaya bagi manusia api, mereka segera menahan banjir. Wade menahan dengan tubuhnya, sementara Amber melemparkan karung yang berisi pasir untuk ditumpuk agar bisa menambal kebocoran kanal. Tidak lama kemudian, mereka berhasil menahan banjir dengan karung pasir sementara sampai petugas datang untuk memperbaikinya. Ketika Amber akan pulang, Wade mengajak Amber berkencan esok harinya. Keesokan harinya, mereka pergi berkencan. Mereka pergi ke bioskop, berfoto, dan berjalan-jalan di kota. Hari demi hari yang mereka lalui menghabiskan waktu bersama dan saling jatuh cinta. Namun terkadang mereka menyadari bahwa mereka adalah elemen berbeda yang mustahil bisa bersatu. Hingga pada suatu hari, Amber dan ayahnya sedang bekerja di toko mereka. Pipa air bocor kembali, lalu datanglah seorang pengantar paket membawa vas bunga yang diisi air. Dan ternyata itu adalah Wade. Wade datang diam-diam untuk memberitahu Amber bahwa tambalan kanalnya tidak bertahan untuk menahan kebocoran dan petugas tidak mau memperbaiki kebocorannya. Mendengar itu, Amber panik karena batas waktu yang diberikan Gale sebentar lagi habis. Tidak lama kemudian, ayahnya mendapati mereka berdua di gudang dan memarahi Wade karena menyangka Wade adalah seorang inspektur bangunan yang menyebabkan semua pipa air bocor. Tetapi Amber menyangkal ayahnya dan bilang kalau dia adalah orang yang berbeda. Dan Wade mengakui kalau dia adalah bukan inspektur bangunan, tetapi dia adalah inspektur makanan. Mendengar itu, ayah Amber tidak percaya kalau Wade adalah inspektur makanan, sehingga dia mengerjai Wade dengan menyuruhnya mencoba makanan dari arang yang panas, yang biasa dimakan manusia api. Sambil takut dan ragu, akhirnya Wade memakan makanan itu. Dia mengeluarkan gelembung dan menguap karena dia adalah seorang manusia air. Tetapi Wade bilang, jika makanan itu disiram dengan air, rasanya enak. Melihat itu, ayahnya Amber sangat marah dan mengusir Wade lalu melarang Wade untuk datang lagi ke tokonya. Setelah itu, Amber mengikuti Wade keluar dan bilang mereka harus pergi ke pantai untuk mengumpulkan pasir untuk menambal kebocoran kanal. Pada sore harinya, mereka berdua berada di pantai untuk mengumpulkan pasir. Di sana, Wade menyarankan kepada Amber agar jujur saja kepada ayahnya. Tetapi Amber menyangkalnya dan merasa putus asa. Saat terduduk, pasir yang diduduki Amber terbakar dan menjadi kaca. Lalu disitulah Amber mempunyai ide untuk menambal kebocoran kanal dengan kaca yang terbuat dari karung pasir yang mereka tumpuk kemarin. Akhirnya mereka berhasil menambal kebocorannya. Pada malam harinya, Amber pergi ke rumah Wade. Ibunya diam-diam mengikutinya dan menunggunya di luar apartemen karena tidak diperbolehkan masuk. Saat bertemu Wade, Amber menanyakan apakah ada kabar baik dari Gale, dan Wade menjawab Gale akan menelponnya nanti. Kebetulan di malam itu keluarga Wade sedang berkumpul, dan Amber diajak masuk untuk bergabung bersama keluarganya. Ibu Wade dan keluarganya menyambut Amber dengan hangat. Saat mengobrol di meja makan, tiba-tiba seorang keluarga Wade memecahkan gelas kaca.
Lalu Amber memperbaikinya dengan bakat yang dia punya. Kaca yang diperbaiki Amber sangat bagus dari sebelumnya. Setelah makan malam itu, mereka bermain tahan tangis. Saat giliran Amber dan Wade tiba, Amber bilang ia jarang menangis, jadi dia pasti akan menang. Tetapi saat permainan dimulai, Wade mengatakan sesuatu yang manis dan menyentuh tentang pertemuannya dengan Amber, yang membuat Amber menangis. Tepat saat itu, Wade menerima telepon yang berasal dari Gail. Gail memberikan kabar bahwa toko ayahnya Amber tidak jadi ditutup, karena kaca yang dibuat Amber untuk menahan kebocoran kanal sangatlah kuat dan bagus. Gail menyukainya. Mendengar itu, Amber sangat senang sampai mereka akan berpelukan. Tapi mereka kembali sadar kalau mereka adalah elemen yang mustahil untuk bersentuhan. Saat Amber pamit pulang, ibunya Wade menawari Amber untuk bekerja di perusahaan kaca terbesar di dunia milik temannya. Awalnya Amber senang mendengar itu, tetapi setelah mendengar kalau tempatnya jauh dari kota, wajahnya seperti kesal lalu ia buru-buru pulang membawa motornya. Gail kebingungan atas sikap Amber itu dan ikut naik ke motornya. Saat itu ibu Amber melihat kalau yang bersama anaknya itu adalah pria air. Setelah berhenti mengendarai motornya, Amber berkata kepada Wade kalau sebenarnya di hati kecilnya dia tidak ingin mengelola toko. Tidak lama setelah itu ibunya datang dan memarahi Amber karena dia mengencani pria air. Ibunya yang seorang peramal mengajak mereka masuk ke dalam rumahnya untuk membuktikan kalau air dan api tidak bisa bersatu. Saat di dalam rumah, ibu Amber menyuruh mereka berdua untuk membakar sebatang kayu yang akan diramal asapnya. Setelah Amber membakarnya, lalu giliran Wade. Wade yang seorang manusia air mempunyai ide, yaitu memantulkan cahaya Amber untuk membakar kayu itu. Belum selesai meramal mereka, ayahnya Amber terbangun dari tidur dan memanggil istrinya. Di situ Wade cepat-cepat disuruh keluar agar tidak ketahuan ayahnya Amber. Lalu ayahnya berkata ingin memberitahu Amber sesuatu dan dia sangat bersemangat. Ayahnya Amber bilang 2 hari lagi dia akan pensiun dan tokonya akan diserahkan kepada Amber. Dia berencana untuk mengadakan pesta pembukaan. Keesokan harinya Amber datang ke Wade untuk memberikan bola kaca yang dia buat. Melihat itu, Wade tahu bahwa Amber akan melakukan sesuatu yang bukan keinginannya sendiri. Tetapi di sisi lain, Wade sudah menyiapkan sesuatu untuk Amber. Mereka masuk ke terowongan yang banjir. Di sana ada Gail yang menunggu mereka. Ternyata terowongan banjir itu mengarah ke museum di mana tempat bunga Wisteria berada. Amber ingin sekali melihat bunga itu dari saat dia kecil. Gail membuatkan udara untuk Amber agar bisa memasuki terowongan air itu. Akhirnya Wade dan Gail melihat bunga Wisteria yang indah. Amber sangat bahagia karena keinginannya dari saat dia kecil bisa terwujud. Udara yang dibuat oleh Gail hanya bertahan selama 20 menit. Lalu pada saat Amber dan Wade melihat bunga itu, bola udara Amber hampir habis dan Wade segera membawa Amber ke darat. Sesampainya di darat, Wade merasa bersalah karena Amber hampir musnah karenanya. Sementara Amber merasakan sebaliknya, dia sangat senang karena telah melihat bunga Wisteria. Setelah itu, Wade mengajak mereka bersentuhan. Awalnya Amber menolak karena itu bisa membuat mereka saling melukai. Tapi setelah Wade membujuknya, akhirnya Amber mau dan mencoba bersentuhan dengan Wade. Dengan perlahan, akhirnya mereka bisa bersentuhan dan bertatapan sambil berpelukan. Sebenarnya mustahil untuk api dan air saling bersentuhan, tetapi karena mereka saling mencintai, semuanya bisa terjadi. Saat itu Wade mengatakan kalau dia sangat beruntung bersama Amber. Karena Wade mengatakan itu, Amber menjadi teringat ayahnya yang berkata begitu pula. Setelah mengingat ayahnya dan tokonya, Amber buru-buru pergi dan mengatakan kepada Wade kalau dia akan kembali ke toko tempat asalnya dan siap-siap untuk pembukaan tokonya besok. Wade menahannya dan mereka berdebat tentang mengelola toko itu bukan keinginan Amber. Tapi Amber tidak peduli itu, yang penting dia menuruti keinginan ayahnya. Akhirnya Amber pulang menaiki kereta meninggalkan Wade. Keesokan harinya, pesta pembukaan toko Amber dimulai. Di sana banyak manusia api yang berkumpul untuk merayakan. Saat ayah Amber memberikan pidato, tiba-tiba Wade datang dan berkata di depan semua orang kalau banyak alasan dia dan Amber tidak cocok, tetapi banyak juga alasan mereka bisa bersatu.
Saat berbicara, Wade keceplosan kepada ayahnya Amber kalau Amber adalah penyebab kebocoran pipa di tokonya. Lalu Wade melanjutkan pembicaraannya itu. Dia menyatakan cintanya kepada Amber di depan semua orang. Tetapi sayang sekali Amber menolak cintanya. Padahal ibunya juga bilang kalau mereka adalah cinta sejati. Tetapi Amber menyangkalnya dan malah mengusir Wade. Setelah Wade pergi, ayahnya sangat marah kepada Amber karena anaknya itulah penyebab kebocoran pipa air di tokonya, serta marah karena berkencan dengan manusia air. Karena itu, ayahnya tidak jadi menyerahkan tokonya ke Amber dan tidak jadi pensiun. Setelah itu, Amber pergi ke sungai untuk merenungkan semuanya. Saat itu, dia mendengar suara riuh air. Dia langsung menyadari bahwa suara itu adalah suara banjir bandang yang menuju ke kota api. Dia langsung pergi ke rumahnya untuk menyelamatkan ayah dan ibunya. Sementara Wade sedang ada di bandara. Dia akan pergi traveling ke luar negeri diantar keluarganya. Begitu pula dengan Wade. Dia mendengar suara banjir itu dan langsung teringat Amber. Amber meneriaki warga di sana untuk naik ke tempat yang lebih tinggi untuk menghindari banjir. Begitu pula kepada ayah dan ibunya. Saat ayah dan ibunya menyelamatkan diri, ayahnya ingin pergi untuk menyelamatkan api biru yang ada di rumahnya. Melihat itu, Amber langsung bertindak masuk ke rumahnya dan hendak menyelamatkan api biru. Saat menahan pintu, tiba-tiba Wade datang. Amber hampir gagal menyelamatkan api biru, dan untung saja ada Wade. Dia berhasil menyelamatkan api biru. Setelah berhasil, mereka terperangkap di sebuah ruangan. Badan Wade bergelembung dan menguap karena dia kepanasan. Amber hendak membuka satu celah yang ia tutupi sebelumnya, agar ada air masuk sehingga Wade tidak kepanasan. Tetapi itu bisa jadi akan membuat Amber terluka. Wade yang mengetahui itu rela musnah dan menguap demi Amber. Di waktu terakhirnya, Wade bilang tidak menyesali apapun dan dia sangat menyukai Amber. Lalu di sanalah akhirnya Amber menyatakan cintanya. Wade memeluknya dan akhirnya ia menguap menjadi udara dan menghilang. Setelah banjirnya reda, ayah dan ibunya kembali ke rumah mereka dan mendapati Amber sedang duduk tersedih. Melihat ayahnya, Amber berdiri memberikan api biru kepada ayahnya, sambil mengatakan yang sebenarnya, kalau ia tidak ingin mengelola toko. Memiliki toko adalah mimpi ayahnya, tetapi bukan mimpinya. Lalu ayahnya menjawab kalau memiliki toko itu bukan mimpinya adalah Amber. Apapun yang Amber lakukan, pasti ayahnya akan mendukungnya. Amber menangis sambil memeluk ayah dan ibunya. Di saat yang bersamaan, mereka mendengar suara tangisan dari belakang. Lalu Amber melihat ke ruangan itu dan melihat air menetes dari atap. Amber menyadari kalau itu adalah Wade. Dia mengatakan kata-kata yang membuat Wade menangis, dibantu oleh ayah dan ibunya. Dari air tangisannya itu, akhirnya Wade kembali. Wade dan Amber akhirnya hidup bahagia bersama. Beberapa bulan kemudian, toko ayahnya Amber kembali buka dan dikelola oleh kerabat ayahnya. Sementara ayahnya sudah pensiun. Wade dan Amber akan pergi keluar kota karena Amber akan bekerja di perusahaan kaca terbesar di dunia. Scene terakhir menunjukkan mereka sedang berpamitan kepada orang tuanya di pelabuhan, dan diakhiri dengan Amber yang memberikan penghormatan terakhir kepada ayahnya. Terima kasih telah menemani kami dalam kisah seru ini. Semoga kamu menikmati alur cerita yang telah kami sajikan ya. Jika kamu ingin terus mendukung dan mengikuti perkembangan kisah selanjutnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan aktifkan notifikasi agar tetap terhubung dengan kami. Sampai jumpa di video berikutnya. Thank you and goodbye.